Baik, terima kasih Bu Elis dan Pak Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas Indonesia 1, gimana nih kabarnya? Gimana kabarnya? Baik, Pak. Baik. Alhamdulillah ya, baik. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai teori pembentukan muka bumi. Namun sebelum itu saya harap anak-anak kuliah kelas 1 tetap semangat semua ya, meskipun dalam pembelajaran kali ini dilaksanakan secara daring. Jadi tetap semangat karena menuntut ilmu itu adalah suatu yang sangat menambah pahala kita juga ya teman-teman. Selain itu, meskipun kita dilaksanakan secara daring, saya harap teman-teman anak-anak kuliah kelas 1 bisa tetap semangat dan juga mengikuti PJJ kali ini dengan baik. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh kepada ketua kelas dipimpin doanya ya. Fadiah hadir. Ketua kelasnya nggak ada deh kayaknya. Ya udah Fadiah aja ya selaku ininya PJ kelasnya. Sebelum kita memulai pelajaran geografi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Fadiah sudah memimpin doa. Selanjutnya Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Nanti yang namanya disebut boleh jawab hadir atau ada Pak, dan juga menyalakan kameranya ya bila tidak terkendala. Baik, yang pertama Adin Chandra. Hadir, Pak. Afdal Febrian hadir. Hadir, Pak. Akila Alea hadir. Hadir, Pak. Hadir. Selanjutnya Anissa Larasati. Hadir, Pak. Hadir, baik. Arjuna. Hadir, Pak. Asri Nur Halizah. Hadir, Pak. Atifarid Izzuddin. Hadir. Hadir ya. Suaranya kecil banget Atifarid. Selanjutnya Bayu Arjuna Sakti. Hadir. Hadir, Pak. Charlie Wijayanto. Hadir, Pak. Demak Angelina Sinaga. Hadir, Pak. Elizabeth Julieta. Hadir, Pak. Fadia Muhana. Hadir ya tadi ya. Imelda Dwi Viviananta. Hadir, Pak. Hadir. Kevin Hadinata. Kevin, hadir Kevin? Jaringan. Oh, jaringan. Nanti dicoba aja ya, meskipun sekarang jaringannya lagi kurang bagus. Nanti dicoba lagi aja untuk bergabung. Itu ya, Fadia, tolong dikomunikasikan ke Kevin. Selanjutnya Lula. Lula hadir? Hadir, Pak. Lula hadir. Rizal Ferdiansah. Rizal hadir? Oh, belum ada kabar ya. Martin Sultan Yusuf. Belum bergabung. Selanjutnya Maulida Nurin. Hadir, Pak. Oh, kenapa nggak nyalain kamera Maulida? Terkendala atau bagaimana? Maulida sedang sakit, Pak. Oh, sedang sakit. Ya udah nggak apa-apa kalau sedang sakit. Tapi tetap disimak aja ya. Selanjutnya Muhammad Gibran. Hadir, Pak.
Muhammad Imam, Hadir, Pak. Ridwan, Muhammad Ridwan, Hadir. Muhammad Rizki, belum ada kabar ya. Nabila Rahmawati, Hadir, Pak. Nadia Natasha, Hadir, Pak. Nawal Royani, Hadir, Pak. Oktario Purba, Hadir, Pak. Putri Rania, nggak hadir ya. Putra Denis Junior, oh belum ada kabar juga. Restu Wibisono, belum bergabung juga. Rifa Dwi Ramadhani, Rifa hadir. Subhan, Hadir, Pak. Subhan kenapa nih nggak nyalain kamera? Oh kameranya lagi rusak. Silawati, nggak hadir. Tengku Daviki Nur Hasmi, nggak hadir ya. Yosef Edi Christian, hadir Yosef. Zafira Amalia, hadir. Hadir, Pak. Oke, Zafira hadir ya. Selanjutnya tadi ada itu ya. Ada siswa baru Kintan Pramesti hadir. Ya, hadir. Baik. Terima kasih semuanya yang sudah hadir tepat waktu, kalian semua. Selanjutnya Bapak izin men-share screen-kan dulu ya materi kita pada hari ini. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat materinya? Sudah, Pak. Baik, sudah ya. Baik, setelah kemarin kita mempelajari mengenai teori pembentukan tata surya, selanjutnya kita akan mempelajari teori pembentukan muka bumi. Nah, tentu teori pembentukan muka bumi ini tidak terlepas dari pembentukan tata surya itu sendiri. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari kenapa sih muka bumi bisa seperti sekarang gitu keadaannya. Nah, itu nanti akan kita pelajari bersama-sama pada pertemuan hari ini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk kompetensi dasar yang saat ini kita pelajari yaitu KD 3.3. Ini mengacu kurikulum darurat ya yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, yaitu menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Adapun untuk tujuan pembelajarannya sendiri, peserta didik kalian diharapkan mampu menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Selain itu, juga mampu menjelaskan teori pembentukan muka bumi. Dan yang ketiga, kalian diharapkan mampu mendeskripsikan teori-teori dari pembentukan muka bumi. Nah, baik. Teori pembentukan muka bumi sendiri terdapat 5 teori yang dikeluarkan oleh para ahli geologi. Jadi teori ini adalah sifatnya pandangan dari ahli-ahli atau para ilmuwan terkait bagaimana teori pembentukan muka bumi. Itu pandangan ini dihasilkan melalui penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahli. Nah, untuk teori yang pertama ada teori konstruksi dan pemuaian. Teori ini dikeluarkan oleh Descartes pada tahun 1596, berarti di abad ke-15 ya. Dan ini juga didukung oleh beberapa ilmuwan lainnya di tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya ada teori dua benua, ada teori Laurasia. Teori dua benua ini maksudnya ada 2 benua yaitu Laurasia dan Gondwana. Ini sekitar di tahun 1884
Selanjutnya ada teori pengapungan benua, atau ada ya beberapa buku yang bilang teori pergeseran benua, teori apungan benua. Jadi intinya adalah sama aja. Teori ini dijelaskan oleh Alfred Wegener pada tahun 1992. Nah, jadi beliau ini seorang ahli geologi dari Jerman. Dia membuat sebuah buku tentang asal-usul benua dan lautan. Nah, nanti di slide selanjutnya akan kita bahas secara bersama. Yang keempat ada teori konveksi, ini di tahun 1927. Lalu yang terakhir ada teori lempeng tektonik sekitar tahun 1965. Nah, ini teori yang paling terbaru ya. Sebentar, ada kendala di screen. Sebentar ya. Nah, teori yang pertama yaitu teori kontraksi. Nah, ini menurut teori ini, bumi kita ini mengalami proses pendinginan. Nah, proses pendinginan ini mengakibatkan permukaan bumi itu mengkerut, sehingga banyak permukaan bumi yang terbentuknya gunung, lembah, dan dataran. Jadi, menurut teori ini, bumi itu ibaratnya adalah sebuah kulit apel ya, yang di sebelah kanan slide ini. Jadi ada yang bentuknya ke bawah, ke atas. Nah, ini maksudnya mengkerut gitu ya. Inilah yang mengakibatkan terbentuknya gunung, lembah, dan dataran. Seperti itu untuk teori kontraksi. Dan ini termasuk salah satu teori yang awal sekali dalam menjelaskan permukaan bumi. Itu dikeluarkan tahun 1500 sampai 1600-an. Baik, sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya, kita mari menyaksikan video dulu ya, mengenai teori-teori yang selanjutnya. Membahas mengenai bumi. Pernah terpikirkan gak sih sama kalian, bumi yang kita tempati sekarang? Sudah terdengar ya videonya? Apa belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Tidak serta-merta terjadi dengan sendirinya. Nah, pada video ini kita akan membahas mengenai teori yang menjelaskan tentang proses perkembangan bumi. Di antaranya, teori apungan benua, teori Laurasia dan Gondwana, teori konveksi, dan teori lempeng tektonik. Alfred Lothar Wegener, seorang ahli meteorologi dan geofisika Jerman, pada tahun 1912 mengemukakan sebuah teori, yaitu teori pengapungan benua atau continental drift theory. Menurut teori ini, sekitar 225 juta tahun yang lalu, di bumi ini hanya terdapat satu benua dan satu samudra, di mana benua ini dinamakan dengan Pangea, sedangkan samudra tersebut dinamakan dengan Pantalasa. Kemudian benua tunggal tersebut terus mengalami pergerakan dan pecah sehingga membentuk formasi yang ada pada saat ini. Teori ini pun didukung oleh beberapa bukti, di antaranya pertama, adanya kesamaan garis pantai antara benua Amerika bagian selatan dan benua Afrika. Nah, apabila kedua benua tersebut disatukan, garis pantainya akan serasi satu dengan yang lainnya. Kedua, garis pantai benua Amerika Utara bagian timur memiliki persamaan dengan garis pantai Eropa bagian barat. Ketiga, benua Afrika mempunyai persamaan yang mencolok dengan Asia bagian barat. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa kedua garis yang sama tersebut dahulunya daratan yang berhimpitan.
Bukti selanjutnya, ditemukan beberapa fosil dari hewan dan tumbuhan yang sama di beberapa benua tersebut. Dan terakhir, adanya kesamaan jenis batuan di berbagai belahan bumi. Teori yang kedua, teori Laurasia dan Gondwana. Teori ini dikemukakan oleh Edward Suess pada tahun 1884. Teori ini menyatakan pada awalnya bumi terdiri atas dua benua, yakni pecahan benua yang berada di sebelah utara dinamakan Laurasia dan di bagian selatan dinamakan dengan Gondwana. Kedua benua tersebut dipisahkan oleh laut sempit yang dinamakan dengan Samudra Tetis. Akhirnya, untuk beberapa tahun kemudian, kedua benua tersebut mengalami retak-retak dan pecah sehingga menjadi benua yang ada seperti sekarang. Laurasia menjadi Amerika Utara, Asia, dan Eropa, dan Gondwana menjadi Amerika Selatan, Afrika, Australia, dan Antartika. Teori konveksi yang dikemukakan oleh Arthur Holmes dan Harry Hess. Konveksi merupakan arus yang akan terus berputar seiring perpindahan suhu sampai pada kesetaraan di dalamnya. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah saat kita merebus air. Air di panci akan mengalami pergerakan, karena air panas dengan kerapatan rendah akan naik dan air dingin dengan kerapatan yang lebih besar akan turun. Hal ini juga terjadi di dalam perut bumi kita. Nah, teori ini menyatakan bahwa di dalam bumi yang masih dalam keadaan panas dan berpijar terdapat arus konveksi ke arah lapisan kulit bumi yang berada di atasnya. Oleh karena itu, arus konveksi akan membawa material berupa lava sampai ke permukaan bumi. Nah, jika ini terjadi pada kerak benua, hal ini akan membentuk sebuah gunung api. Dan apabila terjadi pada kerak samudra, hal ini akan membentuk sebuah punggung tengah samudra atau bahasa lainnya Mid-Oceanic Ridge. Bukti kebenaran dari teori ini adalah terbentuknya Mid-Atlantic Ridge dan Pacific Atlantic Ridge. Teori lempeng tektonik dikemukakan oleh Tozo Wilson, yang menyatakan bahwa kulit bumi atau litosfer terdiri atas beberapa lempeng tektonik yang berada di atas lapisan astenosfer. Seperti yang telah dibahas pada teori sebelumnya, nah, lapisan astenosfer ini memiliki arus konveksi yang kemudian akan menggerakkan lapisan litosfer atau lempeng-lempeng yang berada di atasnya. Pergerakan lapisan ini tidak beraturan yang dikelompokkan menjadi 3 pergerakan lempeng, yaitu gerak lempeng konvergen atau mendekat, gerak lempeng divergen atau menjauh, dan gerak lempeng berpapasan atau transform. Bagaimana pengaruh dari pergerakan dari lempeng ini? Akan kita bahas pada video selanjutnya. Wassalamualaikum. Baik, itu tadi gambaran singkat mengenai materi ini ya. Mungkin dari kalian semua ada yang ingin ditanggapi atau ingin berkomentar terkait video tersebut, boleh dipersilahkan. Gimana? Ada yang ingin menanggapi dari PowerPoint tersebut? Tidak ada ya. Baik, langsung saja kita lanjutkan penjelasannya. Yang teori selanjutnya yaitu teori dua benua. Jadi tadi seperti pada video ya, dijelaskan bahwa menurut teori ini terdapat dua benua, yaitu benua Laurasia dan Gondwana, yang kemudian akibat mengalami pergerakan sehingga benua tersebut terpecah gitu. Ada yang ke bagian bumi utara dan juga ada yang ke bagian bumi selatan. Nah, benua apa saja yang ke benua utara, bagian utara? Yaitu pertama benua Asia, Eropa, dan juga benua Amerika Utara itu bergeraknya ke arah utara.
maksud saya benua Amerika bagian utara. Gitu. Nah, yang bagian selatan ada benua Afrika, lalu benua Amerika bagian selatan, dan juga Australia dan Antartika. Nah, ini menurut teori dua benua. Selanjutnya, ada teori pengapungan atau pergeseran benua. Nah, kalau tadi menurut teori sebelumnya adalah teori dua benua, nah menurut teori ini bumi kita awalnya adalah satu benua, yaitu benua Pangea. Nah, sama seperti teori tadi, benua ini kemudian terpecah dan mengalami perubahan melalui pergeseran dasar laut. Nah, tentu proses pergeseran ini terjadi sangat lama ya, maksudnya tidak dalam hitungan hari atau 1 tahun gitu. Proses ini sangat lama. Nah, proses ini diakibatkan oleh adanya gaya sentrifugal dari rotasi bumi yang kemudian menyebabkan pecahan-pecahan benua ini bergeraknya ke arah barat. Nah, seperti tadi di video ya, teori ini tuh meskipun pandangan dari para ahli, namun terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa teori ini itu benar gitu. Yang pertama tadi ada kesamaan garis pantai antara benua Afrika bagian barat dan juga Afrika bagian barat dengan benua Amerika bagian timur. Lalu batuan dan fosil-fosil hewan juga sangat mirip gitu. Padahal di kedua wilayah tersebut itu jauh ya, dipisahkan oleh Samudra Atlantik. Tuh, jadi kok bisa ya di kedua benua ini hewan dan juga batuan dan juga fosil-fosilnya mirip gitu, sehingga memunculkan teori bahwasannya kedua benua tersebut dahulunya pernah menjadi satu. Dan juga kalau kita lihat di peta ya, memang kedua benua tersebut seperti kepingan puzzle ya, yang bisa dijadikan satu karena benar-benar mirip dan sama gitu garis pantainya. Jadi itulah teori pergeseran benua. Nah, ini tadi ya, awalnya jadi Pangea, seluruh benua ini menjadi satu, kemudian bergerak ke arah barat ya. Ini di benua Amerika bagian selatan ini sudah mulai terpisah dengan benua Afrika, dan ini bumi kita saat ini. Jadi bisa dilihat di gambar ini ya, garis pantainya benar-benar sama, enggak benar-benar mirip ya, mirip dengan benua Amerika di bagian selatan. Nah, yang selanjutnya adalah teori konveksi. Nah, ini teori yang menjelaskan bahwasanya pembentukan muka bumi, misalnya gunung dan juga lautan, ini salah satunya diakibatkan oleh arus konveksi. Nah, arus konveksi ini yang sebentar. Arus konveksi ini yang ini yang ada garis ininya nih. Ada tulisannya convection cell. Yang warna merah ini adalah arus konveksi. Nah, arus konveksi ini berisi lava yang bersifat agak kental. Jadi ibaratnya tadi seperti di video, ini adalah airnya, air rebusannya gitu yang panas dan juga yang menggerakkan lempeng bumi yang ada di atasnya gitu. Nah, karena di bagian atas ini adalah batuan atau kerak bumi, sehingga bagian yang cair ini menggerakkan bagian yang atas di permukaan bumi, mengikuti arah-arah tertentu. Tadi ada arah yang saling menjauh, mendekat, bahkan ada yang hanya berpapasan saja gitu. Nah, akibat arus konveksi ini terdapat mid ocean ridge atau punggung tengah samudra. Nah, ini yang di tengah-tengah ya.
kalau di gambar ini yang tengah-tengah. Jadi arus konveksi ini tadi yang berisi lava atau cairan lava tersebut ini menyusup keluar, sehingga kan yang ini isinya laut ya tadi, laut, kerak bumi, kerak samudra. Nah, sehingga lava yang ada di sini itu keluar dan menggeser dan menggantikan kulit bumi yang lama gitu. Jadi karena lava ini panas, dia saat keluar akan membeku sehingga menggantikan kulit bumi yang lama. Nah, teori ini juga sudah ditemukan buktinya, yaitu terdapat di bagian Mid Ocean Ridge itu sendiri. Jadi di sini ya, di tengah-tengah Samudra Atlantik. Kalau kalian lihat peta itu ada garis lurus. Nah, itu namanya Mid Ocean Ridge. Nah, selanjutnya teori lempeng tektonik. Nah, ini adalah teori pengembangan dari teori konveksi. Nah, jadi teori konveksi yang tadi kan terdapat arus lava yang sangat panas dan juga agak kental gitu. Nah, menurut teori ini, bumi kita ini terdiri dari beberapa lempeng tektonik yang berada di atas, mantel bumi. Nah, ini bagian mantel bumi, dan lempengnya itu di atas sini yang kita tempati saat ini gitu. Nah, itu lempeng atau kulit bumi. Nah, menurut teori ini, kulit bumi kita ini adanya di lapisan astenosfer atau mantel bumi. Dan juga lempeng-lempeng ini selalu bergerak karena adanya pengaruh dari arus konveksi dari yang ini yang tadi ya, yang berisi lava itu. Jadi yang menggerakkan lempeng tektonik ini adalah si lava tadi yang berada di lapisan astenosfer. Nah, selanjutnya lempeng ini terdiri dari dua jenis, yaitu lempeng benua dan lempeng samudra. Nah, kalau lempeng samudra tersusun oleh batuan basa. Nah, kalau lempeng benua tersusun oleh batuan asam. Nah, dari kedua jenis lempeng ini arah pergerakannya berbeda-beda. Yang pertama itu ada namanya pergerakan konvergen, yaitu pergerakan yang saling mendekat. Nah, otomatis kalau ada yang mendekat pasti ada yang menjauh juga ya, karena pasti ada pasangannya. Yang kedua itu gerakan divergen, yaitu gerakan yang saling menjauh. Nah, yang ketiga itu ada gerakan transform, yaitu yang saling berpapasan. Nah, ini ya gerakannya. Karena tadi arus konveksinya ini menyusup keluar, jadi menggeser bagian kulit buminya ke arah kiri dan kanan, sehingga lempeng bumi ini saling berjauhan. Nah, otomatis karena ada yang berjauhan, nanti di sini juga ada gerak lempeng lagi nih yang menjauh, otomatis akan ada yang juga yang saling mendekat. Seperti itu. Nah, untuk yang gerak konvergen ini dapat mengakibatkan timbulnya gempa bumi, terus juga ada palung laut atau jurang laut, dan juga ada aktivitas gunung api. Nah, untuk yang gerak transform ini mengakibatkan juga bisa menyebabkan gempa, namun gempanya ini tidak kuat ya, berbeda dengan yang gerakan saling mendekat. Nah, selain itu juga tadi gerakan divergen yang saling menjauh juga ditemukan gunung bawah laut ya, gunung api bawah laut seperti di Gunung Krakatau atau gunung di Hawaii gitu ya. Jadi
akibat gerakan saling menjauh ini bisa dijumpai adanya gunung api bawah laut. Oke, baik. Karena pemaparan materi sudah selesai, ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Saya beri waktu. Boleh Lula, Maulida, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ayo dinyalain dulu kameranya. Ada yang ingin ditanyakan? Subhan, mungkin ada yang mau ditanyakan, Subhan? Baik. Kalau tidak ada, langsung saja kita next ke slide berikutnya. Yaitu saatnya kita main game. Game ini cukup mudah ya. Kita cuma hanya menjawab setuju atau benar atau salah. Nah, baik. Nah, pertanyaan yang pertama, menurut teori dua benua, Laurasia adalah benua besar yang ada di sebelah ekuator. Nah, benar nggak nih kira-kira? Ayo jawab. Gimana nih? Nggak apa-apa, dinyalakan aja mic-nya. Benar atau salah? Nggak usah takut salah ya. Ayo, benar nggak? Nawal mau jawab nih, Nawal kayaknya. Gimana Nawal? Gak apa-apa, nggak usah takut salah, kan udah belajar. Gimana Nawal? True bukan, Pak? Coba kita jawab terus ya, kalau salah nggak apa-apa, karena kita masih belajar. Wih, bener Nawal. Oke, nah ini selanjutnya. Divergen adalah gerakan lempeng bumi yang saling mendekat. Nah, ayo, ada yang masih ingat? Pause ya, coba kita coba. Nah, benar. Berarti pada menyimak nih ya, alhamdulillah. Selanjutnya, menurut teori dua benua, awalnya bumi memiliki dua benua besar. Salah satu benua tersebut adalah Pangea. Ayo, coba. Nyalain aja mic-nya, nggak apa-apa. Nggak usah malu-malu, ayo. Ayo, Demak. False, Pak. False. Kenapa false? Ayo. Kenapa? Karena memiliki dua benua, yaitu, ini nggak tahu benar atau salah ya, benua Eropa dan Amerika Utara. Oh, ya jawabannya benar, tapi sedikit kurang tepat, yaitu benua Laurasia dan Gondwana. Tapi terima kasih ya Asri udah berani menjawab. Ya, kan? Jawabannya benar ya. Nah, ini ada gambar ini. Gambar ini termasuk teori pergeseran benua. Nah, benar nggak nih? Ayo, masa malu-malu. Gambarnya kecil ya? Bener nggak nih kira-kira? Demak kayaknya mau jawab ya, Demak. Boleh True, Pak. Demak? True, Pak. Apa nih yang jawab? Saya, Asri. Asri. Oke, coba kita jawab ya, Asri. Oh iya, benar. Nah, ini yang terakhir kayaknya. Teori lempeng tektonik adalah teori yang menyatakan bahwa bumi memiliki lempeng tektonik yang selalu bergerak karena adanya pengaruh teori konveksi. Nah, benar atau enggak nih? True, Pak. Benar. Siapa ini yang jawab? Bukan Asri. teori konveksi ya? Coba ayo diinget-inget lagi. Benar nggak nih? Terus ya, tadi siapa yang jawab? Asri. Oh, Asri lagi ya. Coba kita jawab terus ya. Oh ya, benar. Nah, yang terakhir, ini masih ada ternyata.
Teori kontraksi menyatakan bahwa bumi mengalami pendinginan dan mengakibatkan mengkerut sehingga terbentuk muka bumi seperti pegunungan dan lembah. Nah, benar nggak nih kira-kira menurut kalian? Pak. Benar. Benar. Oh, menurut Nawal. Ya benar. Menurut Nawal, Anissa, Fadia, terus ya. Coba kita jawab. Oh ya benar. Sambil dicatat juga ya, jangan lupa. Iya nih ya. Oh ini udah, berarti soalnya udah selesai ya, karena cuma 5 soal. Ya udah semua ya. Baik, terima kasih yang udah membantu menjawab. Tadi namanya saya catat ya, yang aktif dan yang menjawab tadi saya catat sebagai nanti poin untuk di penugasan selanjutnya. Baik, kira-kira pembelajaran hari ini sudah selesai sampai di sini saja. Sebelumnya mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita hari ini. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas, Pak. Sudah cukup jelas. Asli. Nanti PPT-nya dikasih nggak, Pak? Ya, nanti PPT-nya dikirim ke Google Classroom ya. Nanti kalian juga bisa pelajari kembali gitu, sama videonya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, saya panggil lagi ya yang tadi belum bergabung. Kevin udah hadir? Kevin belum hadir ya, nggak nyaut. Selanjutnya Rizal. Rizal hadir? Rizal ada tapi tidak nyaut, ditinggal nih kayaknya HP-nya ya. Baik, selanjutnya Martin. Martin juga nggak ada nih. Selanjutnya Nabila Rahmawati. Hadir, Pak. Oh, Nabila hadir. Selanjutnya Putri Rania dan Putra Deni hadir. Hadir, Pak. Restu Rifa hadir nggak? Restu Rifa nggak hadir. Susilowati Tengku Davisi hadir nggak hadir. Dan Yosef nggak hadir ya. Baik, selanjutnya yaitu saya akan ini ya merefleksi kembali pembelajaran kita hari ini karena tidak ada yang ingin ditanyakan dan sudah cukup jelas tadi kata teman kalian. Nah, jadi teori pembentukan muka bumi ini ada 5 ya. Ada teori konveksi, kontraksi, apungan benua, dan juga lepeng tektonik. Dan yang terakhir yaitu teori 2 benua. Gitu. Baik, setelah ini jangan lupa dipersiapkan untuk materi pembelajaran selanjutnya. Sebelum mulai belajar minggu depan, jangan lupa dibaca lagi materi-materinya dan juga dipersiapkan untuk materi selanjutnya. Mungkin dari Bapak sekian. Saya ucapkan terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah bergabung pada PJJ hari ini, yang sudah datang tepat waktu dan juga sudah aktif dalam mengikuti tadi quiz game. Bapak tutup. Sekian. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.